Bab 548, Turnamen Antar Akademi 38. Jika Shen Yanxiao menggunakan satu kutukan berbahaya, itu akan meninggalkan noda di benak semua orang. Namun, dia tidak menggunakan serangan tipu daya dan bertarung dengan terhormat. Jadi, tidak ada yang bisa menemukan satupun kekurangan atau kesalahan dalam kemenangannya. Ada perubahan halus dalam pikiran setiap orang ketika mereka melihat bagaimana Shen Yanxiao memenangkan pertandingan secara adil. Barangkali, para penyihir tidak sekejam apa yang dikabarkan, kutukan yang mereka gunakan tidak sepenuhnya tercela. Dengan benih yang ditanam di hati mereka, benih itu akan berkecambah dan tumbuh menjadi pohon besar suatu hari nanti. Yang Si berusaha keras untuk duduk. Semuanya terjadi hanya dalam waktu 30 detik, tetapi dia bisa merasakan kekuatan kutukan padanya. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terlempar dari panggung. Itulah aspek mengerikan dari Warlocks. Bisakah kamu berdiri? Shen Yanxiao berjongkok di tepi panggung dengan senyum ramah di wajahnya. Menurut aturan turnamen, selama suatu pihak mengakui kekalahan atau tidak dapat bergerak setelah serangan atau memilih meninggalkan panggung, hal itu akan mengakibatkan kekalahan. Yang Si tersenyum pahit saat melihat bocah kecil yang sikapnya berubah lebih cepat dari membalik buku. Dia berkata, "Aku tidak selemah itu. Namun, aku belum cukup menikmati pertarungan hari ini, mari kita bertarung lagi segera." Dia tidak bersikap lunak padanya dalam pertandingan itu. Dia tahu posisi para penyihir di benua cemerlang, dan jika dia menunjukkan kelonggaran dalam serangannya, maka semua orang akan meragukan kemampuan Shen Yanxiao. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat, jadi dia bisa melakukan yang terbaik dan berharap Shen Yanxiao akan menggunakan kemampuan aslinya untuk memenangkan pertandingan. Para penonton tidak akan yakin sebaliknya. Kau kecanduan berkelahi. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya dan melompat turun dari panggung. Ia mengulurkan tangan ke Yang Si dan menariknya berdiri. Yang Si terkekeh melihat wasit yang masih tercengang. Ia bertanya, "Bisakah Anda mengumumkan hasil pertandingan sekarang?" Wasit sempat kehilangan kesadaran sesaat dan baru tersadar beberapa saat yang lalu. Ia menatap Shen Yanxiao dengan emosi yang rumit dan mengumumkan hasilnya. Divisi penyihir Akademi Saint Laurent, Shen Yanxiao menang. Mata Shen Yanxiao berbinar gembira. Yang Si tidak akan memiliki kesempatan untuk menanggapi jika Shen Yanxiao ingin benar-benar melukainya. Dia adalah Dewi Pencuri dan ditambah dengan beberapa kutukan shading, dia bisa saja mengakhiri pertarungan sebelum menit ke-10. Namun, dia tidak bersedia melakukannya. Dia ingin semua orang tahu bahwa Warlock tidak hanya ahli dalam serangan diam-diam. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan lawan mereka dengan cara yang tepat dan berbagai kombinasi kutukan dan mantra. Shen Yanxiao telah memutuskan untuk tidak menggunakan keterampilan lainnya dalam turnamen. Baik itu keterampilan mencuri atau keterampilan memanah, dia tidak akan menggunakannya. Dia ingin menggunakan kemampuannya sebagai Warlock untuk memenangkan kejuaraan sehingga tidak seorang pun bisa mengatakan satu pun hal buruk tentangnya. Pengumuman wasit mengejutkan penonton hingga terdiam lagi. Kata Warlock pasti mirip dengan sepanci air dingin yang telah dituangkan ke atas mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya, gadis kecil itu adalah seorang penyihir. Kemenangannya tidak akan mampu dengan cepat membalikkan trauma yang telah ditimpakan Warlocks kepada mereka yang berada di benua Brilliance di masa lalu. Bab 549, Turnamen Antar Akademi 39. Shen Yanxiao menyadari reaksi mereka, tetapi dia tidak cemas. Pertandingan itu baru permulaan, dan dia masih harus bertarung dua kali dengan dua pemenang lainnya. Dia akan memberitahu orang-orang bahwa Warlock juga bisa mendapatkan kemenangan yang mulia dan adil. Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya ke dua pertandingan lainnya. Secara kebetulan, mereka juga baru saja berakhir. Qixia menang melawan Yan Yu, dan ada senyum lebar di wajahnya. Qixia dan Yan Yu adalah makhluk yang tidak normal. Namun, meskipun Yan Yu kuat, kekuatan serangan seorang pria tidak sebanding dengan seorang magus. Jadi, Shen Yanxiao tidak terkejut dengan hasilnya. Namun, dia terkejut dengan hasil pertandingan Tang Nazi. Tang Nazi tertekan. Dia kalah. Dia adalah seorang pendekar pedang, namun dia kalah dari pemanah muda bernama Li Xiaowei. Meskipun jangkauan serangan seorang pendekar pedang tidak seluas pemanah, arenanya cukup kecil, jadi tidak sulit bagi Tang Nazi untuk menutup jarak di antara mereka. Namun, entah mengapa ia kalah dalam pertandingan itu. Shen Yanxiao, Qixia, Yan Yu,
dan Yang Si berdiri di tepi panggung sambil menyaksikan Tang Nazi meninggalkan panggung dengan bantuan tim medis. Dia tampak seperti landak. Li Xiaowei telah menggunakan serangan yang wajar dalam pertandingan. Meskipun ia berhasil melukai Tang Nazi, ia tidak menyerang organ vitalnya. Cedera tidak dapat dihindari selama pertandingan. Meskipun keempat sahabat itu tidak membenci Li Xiaowei, mereka tetap bingung dengan hasilnya. Shen Yanxiao telah menjadi penonton selama 7 hari, dan dia telah melihat semua pertandingan. Pemuda bernama Li Xiaowei itu berpenampilan biasa saja, tetapi dia cukup berbakat dalam memanah. Meng Yiheng, yang tadinya percaya diri, dikalahkan oleh Li Xiaowei. Dia mengakui bahwa dia memang jago, tetapi dia juga pernah beradu argumen dengan Tang Nazi. Meskipun dia pernah menggunakan serangan tipu daya terhadapnya, dia yakin bahwa Tang Nazi tidak akan dirugikan dalam pertandingan melawan Li Xiaowei. Namun, kejadian yang tak terbayangkan itu benar-benar terjadi. Yan Yu bergegas ke sisi Tang Nazi dan membantu anggota tim medis melepaskan anak panah di tubuh temannya sebelum ia memberikan berkat untuk membantu pemulihannya. Tang Nazi menatap keempat temannya. Dia menggerakkan bibirnya, tetapi akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Li Xiaowei, sang pemenang, masih berada di atas panggung, dan dia menatap Tang Nazi dengan ekspresi rumit. 3 pertandingan pertama babak final telah berakhir, dan pemenangnya adalah Shen Yanxiao, Qi Xia, dan Li Xiaowei. Setelah istirahat makan siang, pemenang akan ditentukan dalam pertandingan lainnya. Setelah mereka meninggalkan stadion, Shen Yanxiao tidak menyelinap pergi, yang merupakan pemandangan langka. Setelah 2 bulan berpisah, anggota kelompok Pantom akhirnya bersatu kembali, dan ada jejak kegembiraan di wajah setiap orang. Tang Nazi adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka telah memesan kamar di salah satu restoran sehingga mereka bisa makan siang bersama. Tang Nazi, bahkan jika kamu tidak ingin memenangkan turnamen, tidak perlu sampai sejauh itu, kan? Apakah menurutmu menyenangkan membuat dirimu terlihat seperti landak? Qi Xia menggoda temannya sambil menatap Tang Nazi, yang berganti-ganti antara kesuraman dan kebahagiaan. Benar sekali, kupikir dia hanya akan bersikap lunak pada wanita cantik. Apakah dia berada dalam situasi yang sama dengan Xiao Xiao? Seorang waria, meskipun Yang Si kalah, dia masih dalam suasana hati yang baik. Tang Nazi memasang ekspresi getir di wajahnya, dan dia berbaring di kursinya dengan muram sambil menatap rekan-rekannya yang gembira. Jangan bahas itu lagi, aku sedang merasa sangat kesal sekarang. Bab 550, Turnamen Antar Akademi, 40. Shen Yanxiao meminum tehnya sambil menatap Tang Nazi. Mencurigakan, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang dia. Dia menganggap dirinya sebagai seseorang yang mengerti Tang Nazi, jadi dia tahu bahwa si genit itu tidak terlalu peduli dengan turnamen. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia tidak akan pernah sesedih itu. Sepertinya masalahnya bukan pada turnamennya. Dalam kasus tersebut, itu ada hubungannya dengan lawannya. Kau kenal Li Xiaowei? Shen Yanxiao berbicara perlahan. Dia tidak bermaksud itu menjadi pertanyaan, itu adalah fakta. Tang Nazi segera menegakkan tubuhnya, dan dengan serius, dia berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku mengenal bocah nakal itu? Tidak, aku tidak mengenalnya. Sama sekali tidak. Oh, kalau begitu sepertinya aku tidak meminta apa-apa. Jika kau memiliki semacam persahabatan dengannya, aku telah berencana untuk bersikap lebih sopan kepadanya dalam pertandingan sore ini. Aku bisa melupakan itu karena kau tidak mengenalnya. Secara kebetulan, aku memiliki beberapa mantra kutukan yang ingin aku uji, dan aku tidak mungkin menggunakannya pada kalian semua. Kalau begitu, aku akan menggunakannya padanya, kata Shen Yanxiao dengan ekspresi ringan dan acuh tak acuh. Ekspresi Tang Nazi langsung berubah. Tidak, jangan mengujinya padanya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Mengapa kamu begitu gugup jika kamu tidak mengenalnya? Atau apakah preferensimu berubah, dan saat ini kamu lebih menyukai pria? Tang Nazi hampir tersedak karena marah mendengar komentar Shen Yanxiao. Namun, dia berkeringat dingin saat mengira Shen Yanxiao mungkin akan menggunakan kutukan tidak manusiawi pada Li Xiaowei. Tenang saja, aku akan membalas dendam untukmu. Karena dia membuatmu terlihat seperti landak, maka aku akan melakukan hal yang sama padanya, dan dia pasti akan memiliki lebih banyak duri daripada dirimu. Shen Yanxiao berkata dengan jujur. Dia terdengar seperti ingin membalas dendam.
Tang Nazi merasa ingin menangis saat melihat Shen Yanxiao dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ketika Sang Guanxiao, polisi, dan Luo Fan mengejarnya keluar dari divisi herbalis, Shen Yanxiao telah melumpuhkan Sang Guanxiao dan Luo Fan dalam sebuah tantangan. Oleh karena itu, Tang Nazi tidak meragukan Shen Yanxiao ketika dia mengatakan akan membalaskan dendamnya. Tindakannya pada kejadian sebelumnya memang telah menyentuhnya. Namun, itu bukanlah hal yang sama. "Xiao Xiao, tenanglah," teriak Tang Nazi. Ia takut Xiao Xiao akan meledak dan menyebabkan perang dengan menembak Li Fengwei ke seekor landak. Jika itu terjadi, ia akan menjadi gila. "Tang Nazi, bukankah hebat aku membalaskan dendammu? Kau tidak mengenal orang itu, jadi kau seharusnya tidak peduli tentang ini lagi. Aku akan membuatnya terlihat lebih tampan," kata Shen Yanxiao dengan rasa keadilan. Aku kenal dia, jadi tolong jangan lakukan itu. Tolong jangan membuatnya lebih tampan. Baguslah dia seburuk sekarang. Tang Nazi berbicara dengan panik. Lalu, dia menyadari apa yang telah dikatakannya, dan ekspresinya langsung menegang. Shen Yanxiao tersenyum penuh pengertian. "Ah, itu adalah penindasan kecerdasan." Qixia menghela nafas pada Tang Nazi. Shen Yanxiao telah menuntunnya dengan hidungnya. "Bicaralah, apa yang terjadi?" Shen Yanxiao menyilangkan tangannya sambil menatap Tang Nazi dengan tenang. Tang Nazi merasa ingin menangis, tetapi sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Dia tampak seperti ingin bunuh diri saat melihat keempat makhluk usil lainnya di ruangan itu. "Ya, aku mengenalnya." Bab 551, Turnamen Antar Akademi, 41. "Apakah kamu ingin dipukuli?" Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan tampak seperti ingin mencekiknya. Tang Nazi merasa seperti mau pingsan. "Kau harus membiarkanku selesai bicara dulu." "Bicaralah kalau begitu. Ini adalah hal yang agak memalukan, tetapi Li Xiaowei adalah saudara tiriku. Ketika ayahku masih muda, ia memiliki seorang kekasih. Namun, kakekku tidak menyetujui hubungan mereka, jadi ia memutuskan hubungan mereka dengan menyatukan ibu dan ayahku. Dan kemudian, aku lahir. Ayahku baru memberitahuku tentang hal ini 2 tahun yang lalu, dan aku baru tahu bahwa aku memiliki seorang saudara laki-laki belum lama ini." Tang Nazi menceritakan dengan jujur. Ayah Tang Nazi merasa sangat bersalah tentang hal itu, dan dia ingin memberikan kompensasi kepadanya beberapa kali. Namun, dia mengetahui bahwa wanita itu telah meninggal dunia, dan dia mengetahui tentang keberadaan Li Xiaowei segera setelah itu. Li Xiaowei adalah anak yang dilahirkan oleh wanita itu dengan ayah Tang Nazi. Dia baru mengetahui tentang kehamilan wanita itu setelah dia dipaksa meninggalkan kekasihnya, dan dia memutuskan untuk melahirkan bayi itu sendiri. Dia tidak memberitahu keluarga Black Tortoise, dan dia membesarkan anak itu sendiri sampai dia meninggal karena wabah beberapa tahun yang lalu. Li Xiaowei selamat, dan ayah Tang Nazi merasa bersalah karenanya. Ia ingin Li Xiaowei kembali ke keluarga Black Tortoise dan mengakui leluhurnya, tetapi ia ditolak tanpa ampun. Tang Nazi tidak menyangka akan bertemu saudaranya di turnamen antar akademi. Ketika dia memikirkan bagaimana ibunya telah merebut kekasih wanita lain, dan dia telah merebut ayah orang lain, dia merasa sangat bersalah sehingga dia tidak dapat menyerang Li Xiaowei. Akibatnya, dia berakhir seperti landak. "Ini adalah hutangku padanya, jadi aku tidak perlu mengatakan apapun tentang itu." "Xiao Xiao, ini masalahku, jadi kamu tidak perlu menghiraukannya. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan dalam pertandingan sore ini, tetapi tolong jangan melampiaskan kemarahanmu padanya karena aku." Dia telah menjalani kehidupan yang cukup menyedihkan. Tang Nazi menggaruk kepalanya karena dia kesal. Dia bukan orang yang cerdik, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia merasa berutang pada lawannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Jadi, ia memutuskan untuk mengakui kekalahan dan membiarkan dirinya menjadi sasaran dalam pertandingan. Keempat orang lainnya di ruangan itu diam mendengarkan ceritanya, mereka tidak menyangka akan mendengar gosip tentang keluarga Black Tortoise. "Aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Kamu bisa tenang saja." Shen Yanxiao memahami pertentangan emosi Tang Nazi. Karena dia tidak bersedia melanjutkan topik itu, mereka tidak menyelidikinya lebih lanjut. Topik beralih ke Shen Yanxiao. Penampilannya yang menakjubkan hari itu praktis membuat semua orang di stadion terpesona. Bahkan keempat sahabatnya pun terkejut ketika melihat penampilannya yang tidak dikenalnya.
Mereka begitu tercengang hingga tidak menyadari tanda api merah di antara kedua alisnya. Itulah tanda saat seseorang menandatangani kontrak dengan binatang mitologi, burung vermilion. Saya sudah terkejut saat tahu Anda seorang gadis. Saya tidak menyangka Anda punya begitu banyak kartu tersembunyi di balik lengan baju Anda. Sungguh tidak bisa dipercaya. Yan Yu tersenyum sambil menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya dan dengan malu menjelaskan, aku tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi penampilanku hanyalah daya tarik bagi masalah. Aku hanya ingin belajar dengan tenang di akademi. Jadi, aku harus menyembunyikan identitas dan penampilanku. Mengenai burung vermilion, itu menyangkut keluarga burung vermilion, jadi, aku tidak memberitahumu tentang itu. Dia merasa bersalah karena mereka berempat telah memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Emas dan kekayaan mudah didapat, tetapi sahabat karib sulit ditemukan, itu adalah prinsip yang dipahaminya. Bab 552, Turnamen Antar Akademi, 42. Keempat pemuda itu saling berpandangan, dan seolah-olah telah mencapai kesepahaman, mereka menuangkan secangkir air, mencelupkan salah satu ujung jari mereka, dan menekannya di antara alis mereka. Tak lama kemudian, 4 tanda yang agak mirip dengan milik Shen Yanxiao muncul di area antara alis mereka. Shen Yanxiao tercengang. Aku yakin burung vermilion dibangunkan oleh orang bijak dari alam dewa. Awan perak muncul di antara alis Qixia. Setelah keluarga burung vermilion mengundang orang bijak, kepala keluarga kami sudah siap. Anda dapat melihat pupil ular di dahi Tang Nazi. Keluarga kura-kura hitam berasal dari binatang mitos Tiongkok, Xuanwu, yang memiliki penampilan gabungan ular dan kura-kura. Tanda Yan Yu adalah cakar harimau, sementara Yang Si memiliki sisik naga. Sepertinya kita berada dalam situasi yang sama. Shen Yanxiao terkekeh. Meskipun dia sudah menduga bahwa keempat keluarga lainnya pasti akan mengundang orang bijak alam dewa untuk membangkitkan binatang mistis mereka, dia tidak menyangka kebetulan seperti itu akan terjadi. Para kontraktor dari 5 binatang mistis telah berkumpul di sana. Xiao, apakah kamu juga telah ditetapkan sebagai kepala keluarga burung vermilion berikutnya? Tanya Yan Yu. Shen Yanxiao mengangguk. 5 keluarga bangsawan besar memiliki aturan yang sama. Siapapun yang bisa mendapatkan pengakuan dari binatang mitologi tersebut akan mewarisi hak mereka atas keluarga tersebut. Pada saat itu, orang-orang di ruangan itu bukan hanya para elit dari 5 keluarga, tetapi mereka juga para kepala keluarga masa depan. Namun, tidak heran kepala keluarga penyu hitam tidak menghukum Tang Nazi ketika dia menyebabkan begitu banyak masalah. Shen Yanxiao tertawa saat dia mengingat masa lalu Tang Nazi yang menyusahkan. Kau benar-benar hebat, kau bersikeras menjadi seorang herbalis meskipun kau adalah seorang pendekar pedang yang terampil. Bakat Tang Nazi dalam ilmu pedang tidak ada duanya, tetapi prestasinya sebagai seorang herbalis sangat menyedihkan. Ketika kepala keluarga kura-kura hitam mengetahui rencananya, ia pasti ingin menamparkan bocah yang mengecewakan itu sampai mati. Tang Nazi menghela napas dan berkata, aku tidak bisa disalahkan untuk itu salah Qixia. Ketika kami mendirikan Pantom, kami tidak dapat memutuskan pemimpin kami, dan tidak ada dari kami yang bersedia tunduk satu sama lain. Jadi, bajingan itu muncul dengan sebuah ide. Siapapun yang dapat melampaui rata-rata dan muncul sebagai siswa terbaik dalam profesi selain profesi utama mereka akan dipilih sebagai pemimpin Pantom. Aku tergoda, jadi aku memutuskan untuk belajar herbalisme. Selain itu, aku belum mewarisi keluarga Black Tortoise pada saat itu, dan ayahku juga telah memukulku berkali-kali. Jika aku tidak memiliki tubuh yang kuat, aku akan dipukuli sampai mati. Shen Yanxiao tertawa saat mendengarnya. Tak satu pun dari pemuda itu yang saling bersaing, dan pangkat pemimpin hanyalah ide yang menarik. Hanya si idiot itu, Tang Nazi, yang akan terpancing oleh rubah licik itu, dia sangat tidak beruntung. Saran itu hanya candaan, namun, sepertinya kita punya jawabannya sekarang. Qixia menyentuh dagunya dan menatap Shen Yanxiao dengan tatapan serius sambil terkekeh. Shen Yanxiao merasakan hawa dingin di punggungnya, dan firasat buruk menyebar ke seluruh tubuhnya. Qixia menyipitkan matanya saat dia menatap Shen Yanxiao dengan senyum malas di bibirnya. Sebagai penyihir langka di benua cemerlang dan dengan bakatmu dalam memanah dan pengobatan herbal, ditambah dengan keterampilan mencurimu, Xiao, apakah kau ingin menjadi pemimpin kami? Menabrak, cangkir teh di tangan Shen Yanxiao jatuh ke tanah saat ekspresi kosong muncul di wajahnya yang biasanya.
Tenang, bab 553, turnamen antar akademi, 43. Mereka ingin dia menjadi pemimpin di Pantom. Dia, itu pasti lelucon. Itu tidak lucu. Shen Yanxiao merasakan bibirnya berkedut. Sayangnya, tak seorang pun memperhatikan perlawanannya yang lemah. Yan Yu mengangguk seolah setuju dan berkata, ya. Berdasarkan kesepakatan kita saat itu, Xiao Xiao cukup memenuhi syarat. Yang Si mengangkat bahunya. Saya tidak keberatan. Tang Nazi adalah penggemar berat Shen Yanxiao, jadi wajar saja jika dia tidak akan keberatan. Dia mengangguk seperti mesin, dan satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah mengangkat semua anggota tubuhnya untuk mendukungnya. Qixia melihat sekeliling meja dan tersenyum. Karena semua orang setuju, maka kita akan memutuskannya. Xiao Xiao sekarang adalah pemimpin Pantom. Kulit Shen Yanxiao berubah menjadi hijau. Apakah mereka tidak melihat bahwa dia tidak tertarik menjadi pemimpin mereka? Seseorang harus memiliki mentalitas yang kuat untuk bergabung dengan Pantom. Jika dia menjadi pemimpin mereka, bukankah dia akan menjadi raja para binatang buas? Ketika dia memikirkan masa depan yang suram, Shen Yanxiao berdiri dan menatap keempat binatang buas yang tersenyum. Kakiku, aku tidak setuju dengan ini. Aku tidak tertarik menjadi pemimpin. Namun, keempat binatang itu mencoba membujuk Shen Yanxiao. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang pemimpin. Kau bisa saja memperbudak kami. Qixia mengorbankan harga dirinya dan mencoba memikatnya dengan emosi dan akal sehat. Ada makanan gratis. Yan Yu menggodanya. Kau akan menjadi orang pertama yang memilih senjata milik keluarga kami. Yang Si menggunakan alasan itu sebagai umpan. Kata-kata Tang Nazi telah direnggut oleh 3 orang di depannya, jadi dia hanya berhasil mengucapkan sesuatu yang sederhana setelah beberapa saat yang panjang. Aku bisa menjadi samsak tinjumu. Shen Yanxiao tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya terhadap keempat binatang buas itu. Itu seperti menggiring bebek ke tempat bertengger, entah bagaimana dia telah menjadi pemimpin mereka. Dia tidak ingin menjadi raja binatang. Sayangnya, terlepas dari perlawanannya, keempat binatang itu telah mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Si Yanxiao tidak bisa menang melawan keempat binatang buas itu. Sayang sekali, kita tidak diperbolehkan memanggil binatang ajaib kita di turnamen. Kalau tidak perlu ada pertempuran. Tang Nazi bersandar di kursi. Binatang ajaib tidak tergantikan dalam pertempuran nyata, jadi mereka dilarang di turnamen. Kalau tidak, binatang mistis mereka akan cukup untuk membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Sangat menyenangkan melihat Xiao Xiao tampil di tempat tersebut bersama burung vermilion hari ini. Yan Yu menyentuh dagunya sambil mengingat kembali sensasi saat itu. Seseorang mungkin tidak akan pernah melihat binatang mistis dari rumor sepanjang hidupnya. Namun, Shen Yanxiao telah muncul dengan binatang mistisnya di hadapan orang banyak, dan dia berhasil membuat semua orang terkejut. Shen Yanxiao memakan makanannya dengan tenang sambil menundukkan kepala karena dia memutuskan untuk tidak bereaksi terhadap para pengganggu itu. Ketika burung vermilion muncul, kura-kura hitam dalam tubuhku mendidih karena kegembiraan. Jika aku tidak menekannya dengan paksa, kupikir ia akan melesat keluar dari tubuhku. Tang Nazi menepuk dadanya. Kelima binatang mistis itu awalnya saling kenal, dan meskipun mereka saat ini melayani tuan yang berbeda, mereka dianggap sebagai teman lama. Wajar saja jika senang bertemu teman lama, tetapi Kilim juga cukup agresif, kata Qixia sambil tertawa. Shen Yanxiao memandang ke kejauhan dan merenungkannya. Dia tidak tahu bahwa ada hubungan seperti itu antara 5 binatang mistis. Bab 554, Turnamen Antar Akademi, 44. Kalau saja mereka tidak menekan monster mistis mereka saat burung vermilion muncul, akan sangat mengerikan melihat semua monster mistis di dalam stadion. Kata, mengguncang bumi, tidak akan cukup untuk menggambarkannya. Oh benar, aku tidak melihatmu mengingat burung vermilion, bahkan setelah kau pergi. Apakah tidak apa-apa untuk pergi ke stadion? Qixia melirik Shen Yanxiao dengan ekspresi serius. Tubuh Shen Yanxiao menegang, sumpit di tangannya terjatuh ke dalam mangkuk. Aku, lupa tentang dia. Keempat binatang itu terdiam karena terkejut. Maafkan saya, Shen Yanxiao segera berdiri dan berlari menuju stadion. Dia begitu terbiasa bergerak sendiri sehingga dia lupa bahwa burung vermilion juga ada di stadion. Setelah turnamen berakhir, dia pergi bersama teman-temannya. Dia bahkan tidak ingat untuk membawa binatang mistis itu bersamanya. Shen Yanxiao membuka pintu dan melihat wajah kecil yang sedih di depannya.
Shen Yanxiao membuka mulutnya saat dia melihat burung vermilion yang berada di luar pintu. Hubungan mental mereka memungkinkan binatang mistis itu menemukan lokasi pasti tuannya dengan segera. Burung vermilion cemberut dengan ekspresi marah sementara matanya berair, dia kesal karena Shen Yanxiao telah meninggalkannya. Yun Qi dan Lan Fengli berdiri di belakang burung vermilion sambil melihat ekspresi Shen Yanxiao yang tak berdaya. Aku baru saja akan, Shen Yanxiao tahu bahwa dirinya salah, jadi dia merasa bersalah ketika melihat mata burung vermilion yang menyedihkan itu. Kau meninggalkanku sendirian. Air mata menggenang di matanya, dan ia berpura-pura tegar sambil berusaha untuk tidak menangis. Namun, wajahnya penuh dengan keluhan. Shen Yanxiao merasakan sakit kepala. Kamu bilang kamu tidak akan melakukannya lagi. Shen Yanxiao tahu bahwa dia khawatir karena dia ingat bagaimana dia tiba-tiba menghilang dari makam matahari. Dia telah berjanji bahwa dia tidak akan menghilang lagi. Namun, itu adalah kecelakaan. Ini, kau pembohong. Burung vermilion mengarahkan jari-jari mungilnya ke arah Shen Yanxiao. Air mata seukuran manik-manik menetes dari sudut matanya. Shen Yanxiao merasa sangat bersalah. Ini burung vermilion. Tepat saat burung vermilion dan Shen Yanxiao saling berhadapan, keempat binatang buas di ruangan itu tidak bisa tetap duduk saat mereka mengintip keluar pintu. Ketika mereka melihat burung vermilion yang berduka, mereka terkejut dan penasaran. Shen Yanxiao mengusap pelipisnya dan menarik burung vermilion ke dalam ruangan. Lan Fengli dan Yun Qi juga mengikutinya sebelum mereka menutup pintu di belakang mereka. Shen Yanxiao secara singkat memperkenalkan teman-temannya, dan keempat binatang itu sangat menghormati penyihir misterius, Yun Qi. Yun Qi tersenyum saat menyadari bahwa mereka memperlakukannya dengan hormat. Sulit menemukan orang yang tidak menyimpan perasaan buruk terhadap Warlock. Sepertinya teman-teman muridnya memiliki kepribadian yang hebat. Mereka berempat berbicara dengan Yun Qi sebelum mereka memfokuskan perhatian mereka pada burung vermilion. Shen Yanxiao duduk di samping burung vermilion sambil berusaha menenangkannya. Dia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Baru pada saat itulah burung vermilion meredakan ekspresinya. Apa yang kamu lihat? Meskipun burung vermilion telah memaafkan Shen Yanxiao, dia masih tidak senang ketika keempat pemuda itu menatapnya. Burung vermilion tidak akan memperlakukan siapapun selain tuannya dengan menyenangkan. Kau benar-benar burung vermilion. Tang Nazi berkedip. Sulit membayangkan bahwa bocah kecil di depannya adalah burung vermilion yang legendaris. Bab 555, Turnamen Antar Akademi, 45. Burung vermilion bertanya-tanya apakah dia harus memukul seseorang. Ada yang salah. Shen Yanxiao tidak ingin melihat burung vermilion marah, jadi dia buru-buru membelai kepalanya sambil menepuk-nepuk Phoenix kecil di atas kepalanya untuk menenangkan suasana hatinya. Qixia dan kawan-kawan memasang ekspresi rumit di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak percaya anak kecil itu adalah wujud manusia burung vermilion. Qixia menghela napas dan berkata, biarkan mereka keluar. Kita tidak perlu repot-repot menjelaskannya kepada mereka. Ia bertukar pandang dengan tiga temannya yang lain. Lalu, 4 sinar cahaya muncul. Setelah cahaya memudar, 4 pria tinggi dan tampan muncul dalam ruangan, dan burung vermilion menegang. Ini adalah kilin milik keluargaku. Qixia menunjuk ke arah pria yang anggun dan tampan, dengan rambut pirang yang berkibar tertiup angin. Kilin memiliki bentuk manusia yang sangat menarik. Alisnya yang tajam memancarkan aura kesombongan, dan matanya yang coklat memancarkan aura seseorang yang duduk di atas podium. Macan putih, kata Yan Yu sambil tersenyum. Wujud manusia macan putih mengenakan pakaian seputih salju, dan rambut peraknya yang panjang terurai di bahunya. Ia juga memiliki sepasang mata hitam pekat dan aura seorang raja. Naga biru. Wujud manusia dari naga biru adalah seorang pria yang sangat tinggi, dan jubah panjangnya yang berwarna biru sangat kontras dengan auranya. Dia memiliki rambut panjang berwarna hijau tua, mata berwarna biru, dan area di lehernya yang memperlihatkan sisik naga. Kura-kura hitam. Tang Nazi terkekeh sambil menepuk-nepuk pria tampan di sampingnya. Rambut coklat kura-kura hitam bergoyang tertiup angin, dan sedikit kesan acuh tak acuh bisa dirasakan dari ekspresinya. Wujud manusia dari keempat binatang mitologi itu dapat menyaingi tuannya, dan mereka juga jauh lebih dewasa dan mendominasi daripada keempat binatang manusia itu. Setelah Shen Yanxiao melihat perubahan mereka, dia tiba-tiba memahami kekhawatiran mereka terhadap anak laki-laki kecil di sisinya. Keempat binatang mistis itu setingkat dengan burung vermilion,
tetapi mereka telah berubah menjadi pria-pria tampan dan rupawan. Mereka tampak berusia 20-an, dan mereka tinggi dan menarik. Shen Yanxiao akhirnya menyadarinya ketika dia berbalik dan menatap burung vermilion yang kaku. 4 binatang mistis lainnya adalah pria tampan. Namun, bocah kecil yang lucu itu tingginya hanya 3 kepala. Itu perbedaan yang sangat besar. Apa yang kau lihat? Aku bisa berubah menjadi pria tampan dan rupawan jika aku mau. Burung vermilion merasakan tatapan tuannya dan langsung meledak saat ia melompat untuk memprotes. Sudah lama kita tidak bertemu, tapi aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini. Qilin yang mulia menatap burung vermilion berukuran mini itu sambil tersenyum. Itu bukan urusanmu, balas burung vermilion sambil memamerkan giginya. Tapi, temperamenmu masih sama. Naga Azure yang dingin dan tegas mengangkat alisnya. Ark, kenapa kalian semua tidak tidur saja selama beberapa abad lagi? Aku benci melihat wajah kalian. Burung vermilion meledak dalam kemarahan. Tenangkan amarahmu. Sudah berabad-abad sejak kita bertemu, dan setidaknya kita masih berteman, kata macan putih yang mendominasi. Teman, siapa temanmu? Minggir. Burung vermilion mengacungkan tinjunya yang kecil. Ia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Bagaimana ia bisa menghadapi tuannya ketika mereka membandingkannya dengan 4 binatang mistis lainnya tepat di depannya? Apakah kau mencoba memulai perkelahian dengan kami semua? Xuanwu yang sudah dewasa terkekeh, dan menggoda anak laki-laki kecil yang tingginya bahkan tidak mencapai pahanya. Tentu saja, apa kalian pikir aku takut pada kalian semua? Burung vermilion tidak ingin menunjukkan kelemahan apapun kepada mereka.